Halo rekan-rekan, bertemu kembali di Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Timur. Salam sejahtera untuk rekan-rekan dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat kesehatan kepada rekan-rekan sekalian dan juga dimudahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan rekan-rekan sekalian. Di video kali ini saya mau sedikit membahas tentang kebetulannya ada beberapa pertanyaan yang sama yang masuk ke saya lewat WA, yaitu dari beberapa teman kita yang mereka itu bertanya seperti ini, karena mereka ini kan kebetulan ditelepon oleh Deskol, dan si Deskol ini menyuruh mereka datang ke kantor, ke bank penerbit kartu kredit tertentu ya. Untuk apa? Katanya sih untuk menyelesaikan masalah, untuk bernegosiasi. Lalu ada juga yang mendapat email, isinya juga sama, kurang lebih meminta mereka untuk datang di tanggal tertentu, jam yang juga telah ditentukan. Tujuannya ya untuk membahas dan menyelesaikan lah tagihan-tagihan mereka. Nah, mereka ini bertanya, perlukah saya datang gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan atau ada juga yang mendapatkan hal yang sama, mengalami hal yang sama lah ya, seperti yang saya ceritakan ini. Sebenarnya untuk kalian datang atau tidak ya, itu sebenarnya sih hak kalian ya. Kalian mau datang atau tidak itu hak kalian. Tapi sebelum kalian mengambil keputusan, misalkan kalian ingin datang, lebih baik kalian kan timbang-timbang dulu, baiknya apa, buruknya apa gitu ya. Sekarang mungkin manfaatnya apa kalau kalian datang ke bank tersebut? Manfaatnya apa? Tentunya kan kalian berharap yaitu tadi bisa bernegosiasi dan juga menyelesaikan tagihan kalian. Di pikiran kalian saat ini mungkin ya, yang mengalami hal yang sama ini, pasti kan berpikir kalian ingin menunjukkan etikat baik kalian. Dengan kalian ini datang ke bank, ya kan, kalian berharap bahwa bank itu bisa melihat etikat baik kalian, ya kan. Nah, terus kalian juga berharap kalau kalian ini sudah datang ke bank, mungkin nggak ada lagi lah DC yang datang ke rumah, atau jarang-jarang lah Deskol menelpon kalian. Itu, ya kan. Lalu yang kedua yang kalian pikirkan kan, kalau kalian datang ke bank, kalian bisa menjelaskan pokok permasalahannya langsung, dan sekaligus mungkin meminta keringanan atau bernegosiasi, minta diskon lah ya. Nah, itu kan yang ada di pikiran kalian. Tapi apa benar seperti itu? Nah, untuk poin yang pertama nih, kalian berpikir dengan kalian datang, lalu pihak bank akan melihat ini sebagai sebuah etikat baik dari kalian. Lalu orang lapangan, field collector atau debt collector tidak datang
ke rumah kalian, atau desk call jadi jarang menelpon kalian. Apa begitu? Ya nggak begitu. Tetap penagihan akan berjalan. Desk call, telepon tetap. Feed collector datang, ya tetap datang. Karena apa? Soal itikat baik antara kalian dan pihak bank ini berbeda. Kalau kalian kan berpikir dengan kalian datang, kalian menunjukkan itikat baik. Tapi nggak begitu dengan bank. Selama kalian tidak atau belum bisa bayar, berarti kalian belum memiliki itikat baik. Jadi ya, mau kalian ini datang setiap hari ke bank, ya tetap aja yang namanya penagihan akan terus berlangsung. Desk call, telepon, ya telepon tetap. Feed collector datang, ya datang. Nggak mengubah apa-apa. Karena kan itikat baik menurut bank ya kalau kalian bayar. Malah kalau bisa semua tagihan dibayar. Itu baru itikat baik menurut bank. Gitu ya. Lalu poin yang kedua. Kalian mungkin berharap dengan kalian datang, kalian itu bisa menjelaskan secara langsung lah ke pihak bank mengenai realita-realita yang terjadi di dalam kehidupan kalian, di dalam bisnis kalian, pekerjaan kalian. Menurut saya capek. Kenapa capek? Ya kan kalian sudah menjelaskan hal itu berulang kali. Pada saat kalian macet pembayaran dan desk call menelpon pertama kali, kalian pasti sudah menjelaskan. Karena desk call kan bertanya, kenapa belum melakukan pembayaran? Dan kalian kan pasti menjelaskan alasannya. Realita yang terjadi di dalam kehidupan kalian saat ini. Nah itu kan ada recordnya. Mereka juga mereport loh. Mereka tuh mereport. Jadi pada saat petugas lainnya menghandle, mereka punya catatan kalian, progres kalian, apa yang terjadi sama kalian. Itu ada semua. Jadi kalau kalian datang ke bank terus mau menjelaskan hal yang sama, ya untuk apa? Wasting time. Ya kan? Terus kalian berharap apa? Berharap kalian bisa bernegosiasi langsung selesai. Kalian bawa dana nggak? Kalau kalian nggak bawa dana, negosiasi pasti nggak akan selesai. Negosiasi itu kan selesai kalau kalian melakukan pembayaran, ya kan? Dan pembayaran itu sesuai dengan apa yang bank mau, baru negosiasi selesai saat itu juga. Tapi kalau kalian datang ke bank lalu kalian tidak membawa dana, tidak membawa uang, terus apa yang mau dinegosiasikan? Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau kalian bicara soal negosiasi, mungkin kalian berekspektasi, berharap mendapatkan keringanan atau diskon lah ya, yang besar gitu ya. Tapi kalau kalian datang, ini kecil kemungkinan kalian tuh diberi diskon. Bisa mungkin ada diskon, tapi ya nggak besar, dan tentunya kan jauh dari ekspektasi kalian, ya kan? Nah biasanya nih pihak bank tuh akan menawarkan beberapa solusi. Bisa restructure, kemudian bisa juga kalian disuruh menjual aset. Nah kalau soal menjual aset ini kan seperti yang di video saya sebelumnya kan, kalau kalian ini memang memiliki banyak aset
dan nilai aset kalian apabila dijual salah satu aset ini bisa menutup hutang, ya silahkan kalau kalian mau jual. Tapi kalau kalian punya aset dan aset itu penting, misalkan aset ini aset yang bisa menunjang usaha kalian, pekerjaan kalian, ya jangan jual. Apalagi kalau nilai aset itu apabila dijual tidak bisa menutup hutang kalian. Ini yang ada kalian bukan menyelesaikan masalah, tapi justru nambah-nambahin masalah. Lalu solusi yang lainnya apa? Mereka biasanya kan akan menyuruh kalian pinjam ke teman, pinjam ke saudara, atau pinjam ke orang tua. Pokoknya pinjam lah. Intinya kan supaya pihak bank ini bisa secepat mungkin mendapatkan uang dari kalian, ya kan? Cuma itu aja solusi yang mereka tawarkan. Kalaupun ada diskon, ya kecil sekali diskon yang mereka berikan ya. Dan sudah menjadi rahasia umum, kalau kalian ini datang ke bank tersebut ya, memenuhi undangannya atau memenuhi panggilan tersebut, sudah menjadi rahasia umum kalau kalian itu pasti akan mendapatkan tekanan atau pressure. Gitu ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, kalau pada saat ini kalian sedang gagal bayar, macet pembayarannya, terus kalian belum memiliki dana atau uang, ya menurut saya nggak usah lah kalian datang ke bank. Lebih baik kalian itu ya gunakan waktu kalian untuk usaha, untuk kerja fokus. Udah itu aja teman-teman. Kalian tetap fokus bagaimana caranya meningkatkan kinerja kalian, ya kan? Sehingga kalian itu bisa lebih cepat menyisihkan dana yang kalian bisa pergunakan untuk melunasi hutang kalian. Nah, kalau kalian ini sudah memegang dana, barulah kalian buka pintu negosiasi dengan bank. Silahkan kalian bernegosiasi dengan bank. Tapi kalian sudah pegang dana, sudah pegang uang. Jangan kalian belum punya uangnya tapi sudah negosiasi. Nanti kalau banknya menyetujui apa yang kalian minta, terus kalian mau bayar pakai apa? Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau apabila ini teman-teman mendapatkan panggilan atau si DC dalam telepon menyuruh kalian untuk datang, ya acukan saja, abaikan saja. Kalian tetap aja kerja. Kalau sekedar mereka menawarkan solusi supaya kalian bisa mencari solusi bersama, ya suruh aja DC yang datang, field collector yang datang ke tempat kalian. Kan memang tugas mereka seperti itu. Silahkan datang, tapi harus lengkap juga. ID card-nya harus ada, surat tugasnya harus ada, dan sesuai dengan identitas mereka ya, sesuai dengan KTP gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa setiap field collector yang datang, debt collector yang datang, kalian wajib memeriksa itu semua. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah kalian merasa gundah gulana, terus merasa tidak enak hati karena kalian ini tidak mau datang memenuhi undangan tersebut, tapi kalian merasa bahwa wah langsung kalau begini berarti saya tidak memiliki itikat baik. Nggak seperti itu. Itikat baik menurut bank itu kalau teman-teman itu bayar, teman-teman nggak usah datang ke kantornya, ke bank itu, tapi kalau kalian bayar ya kalian tetap dianggap memiliki itikat baik. Mau kalian setiap hari datang ke bank, tapi kalau kalian nggak bayar, belum bisa bayar,
ya kalian tetap saja dianggap tidak memiliki itikat baik. Jadi teruskan aja hidup kalian, santai, tetap fokus bekerja, ya kan? Nggak usah merasa tertekan karena kalian mungkin tidak bisa memenuhi undangan atau panggilan dari si DC, terus kalian merasa bahwa kalian ini sebagai seorang yang tidak memiliki itikat baik. Ya nggak gitu, kan memang tujuan kalian mau bayar toh, cuma kondisi finansial saat ini kan memang belum memungkinkan. Dan memang Oma Solusi tidak pernah menganjurkan atau tidak pernah mengajarkan ke teman-teman untuk tidak membayar hutang. Bagaimanapun hutang itu harus dibayar ya. Kapan dibayarnya? Ya nanti pada saat teman-teman sudah memiliki kemampuan secara finansial, pada saat teman-teman sudah bisa menyisihkan dana teman-teman untuk membayar hutang. Nah, jadi tetap semangat, jangan menyerah, karena badai pasti berlalu. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke kenalan kalian, ke teman-teman kalian ya. Mungkin ada di antara teman-teman kalian yang mengalami kredit macet, gagal bayar, dan saat ini mungkin sedang depresi, sedang stres, tidak punya, merasa sendirian. Silahkan di-share. Bagikan juga nomor WA saya apabila teman-teman atau mungkin kenalan kalian ada yang membutuhkan konsultasi atau booster untuk menguatkan mental. Silahkan hubungi saya, Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur untuk area Jakarta dan sekitarnya. Ada juga Oma Solusi Indonesia di Solo, itu untuk area Jawa Tengah dan sekitarnya. Lalu ada juga Oma Solusi Studio Jambi, ini untuk area Jambi, Sumatera dan sekitarnya. Apa yang Oma Solusi Indonesia lakukan ini semuanya adalah free, gratis. Yang kami minta adalah doa dari teman-teman sekalian ya, supaya kami tetap bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman, bisa tetap mendampingi teman-teman, dan juga menguatkan mental teman-teman dalam menghadapi keadaan kredit macet saat ini. Baik, sampai di sini video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir.